Wah, di kota besar memang lebih banyak peluang. Siapa yang peduli? Paquet. Nyonya tua sudah mencari 18 gadis lagi yang punya tanda lahir bunga mekar di dada untuk menyembuhkan Anda. Lagi-lagi tanda lahir bunga mekar. Kita belum cukup tertipu? Saya sudah tidak punya harapan lagi. Saya akan membantu Anda. Kau mau apa? Oh, Anda belum mulai? Maaf, saya kembalikan. Maaf, saya kira kamu sudah pegang erat. Tidak apa-apa, kan? Jam tanganmu. Jam ini saya beli dari pelelangan. Sekarang pecah begini. Maf, tu as né, Seiya d'Attenterlamba. Ada apa ini? Kamu lakukan apa kepada Tuan He? Saya hanya bikin sedikit kesalahan kecil. Pecahkan jam tangan Tuan He. Ini adalah Breguet Tourbillon edisi terbatas dunia. Harga pasar 3 juta. Apa 3 juta? Balik. Aumont. Aumont. Cuma benda ini 3 juta. Kamu kena tipu kan? Su Xiaomi, kamu dipecat. Meneer, masih harus bayar biaya medis nenek. Jangan bicara omong kosong. Segera kemasi barang dan pergi. Oh iya. Atau biarkan aku pergi ke rumahmu, jadi pembantu. Makan dan tempat tinggal gaji dipotong dari utang. Bos, harganya bisa dibicarakan nggak? Senang. Lihat apa lihat? Belum pernah lihat 36D ya? Bisa masak nggak? Tentu bisa. Aku nggak hanya bisa masak, tapi juga tanam sayur, pelihara babi, bersih. Cukup, ayo pergi. Sudah cukup. Ikut aku yuk. Ya, terima kasih bos. Aku sangat bisa diandalkan. Halo Pak He. Hei kakak perempuan. Wah, tampan sekali ya. Rumahnya besar sekali. Hei Pak He, orang tua gunakan ini untuk mengobati rematik. Apa kamu juga punya rematik? Nona Su, ini semua adalah Lafite tahun 82. Tahun 82? Bukannya sudah kedaluarsa? Bawa ganti pakaiannya. Oh, Shijo. Ayo. Lihat. Nenek lagi cari banyak gadis untukmu. Semuanya punya tanda lahir bunga plum. Cepat lihat. Tanda lahir. untung aku sudah siap. Pakai cat yang nggak bisa hilang. Kamu kesini sebentar. Tanda lahir.
Orang kaya benar-benar bermain. Pemilihan selir masih disertai lebih ketat daripada memilih anak babi di rumah kita. Apakah kalian pergi sendiri atau aku datang satu persatu? Sampai orang lari ketakutan. Shizou, lihatlah dirimu. Nenek, ini sudah yang keberapa kalinya. Jangan lagi percaya pada cerita palsu tentang yin yang murni. Bertahun-tahun, bahkan dokter tidak dapat menemukan penyebab sakitku. Pasti tidak ada cara lain. Shizou, lihatlah. Lihatlah dirimu, dengarkan nenek ya. Bagaimana, cucu besar? Kenapa gadis suka menato bunga plum di tubuhnya? Tanda lahir bunga plum di dadaku malah ingin aku hilangkan kalau punya uang. Masih santai aja. Begini caramu kerja untuk bayar utang? Enggak. Aduh, lantai ini bersih. Wajah tampan terpantul. Wih, keren banget. Pinter ngomong ya. Shizou ternyata ketawa. Kayak bunga mekar dari pohon besi. Shizou, tadi kamu ketawa ya? Nenek, jangan khawatir ya. Sekarang saya kerja di rumah pemilik yang super kaya. Jadi nenek bisa istirahat di rumah sakit. Kalau begini terus, cepat habis uang buat bayar obat nenek. Kakek, cari siapa? Shizou ada di rumah? Anda cari Tuan He? Apa mungkin Anda juga? Pak Tua, Anda sudah setua ini, kok masih kerja di sini? Saya kasih tahu, ya, Bos He tidak baik. Kemarin dia memeluk gadis muda. Sangat cabul. Hai, sebenarnya dia. Untung dia tidak tahu dada saya ada tanda lahir berbentuk bunga. Kalau tahu, pasti dia akan manfaatkan saya. Apa itu tanda lahir berbentuk bunga plum? Nona, buka bajumu, biar aku lihat. Hehehe. Kamu mau ngapain? Ah, Aku belum pernah lihat tanda lahir seperti itu. Penasaran. Orang tua suka bingung. haha, tapi gak bisa buka bajuku. Nona muda, tanda lahir kamu ini. Dari lahir ya? Tentu saja. Orang di desa kami bilang, tanda lahir ini membuatku bernasib baik dan kaya. Oh ya. Aku punya teman yang ahli dalam hal ini. Coba beri aku tanggal lahir kamu. Biar dia cek dengan teliti. Oke. Ada kertas enggak? Ada. Ini. Kakek, belum lama ini saya nggak sengaja memecahkan jam tangan Pahi yang harganya 30 juta. Biarin dia bantu lihat kapan saya bisa lunasin. Gampang itu, saya kenal pengacara hebat. Bisa bantu selesain masalah ini. Ingat, yang kantor paling besar. Beneran, Anda memang malaikat hidup. Ayo, jalan. Jangan lupa. Tebak aku ketemu siapa? Keju biru. Apa ini? Pahi kaya banget. Kenapa masih makan barang yang bau kaos kaki? Siapa? Dia itu. Benar, sudah suruh orang lihat. Wah, bagus sekali. Akhirnya ketemu gadis yang punya tanda lahir bunga plum. Wah.
Makanlah. Nenek, hari ini lagi ada apa? Tidak benar, anak yang melawan. Lebih suka dibujuk daripada aku harus lakukan kebalikannya. Tidak tahu aku sedang diet? Bikin banyak makanan. Apa maksudnya? Minta dapur siapkan. Aku tidak tahu kamu diet. Pria tua itu dan cucunya ternyata membelanya. Biar aku bantu kamu. Cepat makan, keju jadi dingin lebih bau. Keju. Keju Biru Yang Paling Dibansi Tuan Muda. Garamnya kurang, hati-hati berikutnya. Oh. Menarik, menarik. Pahit. Saya ada janji sore, pakaian ini cocok? Biasa saja. Kamu pakai karung goni pun tetap begitu. Ini agak ketat. Aku akan ganti baju. Makan belum selesai, kamu sudah. Kembali ke firma hukum. Tapi Anda tidak ada janji sore ini. Ah, tiba-tiba ingin bertemu dengan klien yang kakek atur. Aduh, ini ditulis di mana sih? Di sini atau? Permisi, maaf ganggu. Apakah ini lokasi yang Ada firma hukum bernama Heng, dan mereka punya pengacara hebat di sana. Seorang anak desa. mengapa menghubungi firma hukum saudara Sizhou? Mungkinkah mereka mencuri milikku, Kisna? Terima kasih. Aku putri Su yang terpandang. Hanya aku pantas dengan saudara Sizhou. Orang Yudik, kau menggembal jalan salah. Hai kakek, ada apa? Kataku, Sizhou. Kamu bertemu tidak dengan gadis tubuh yin murni yang aku siapkan untukmu. Dia seharusnya sudah ke sana mencari kamu. Itu dia. Baik, aku tahu, kakek. Jangan khawatir. Kakak Shijo tidak mengenali, Buzishan. Anak nakal berani sekali matikan teleponku. Menajerly. Setelah cucuku kembali, berikan dia secangkir kopi. Tambahkan sesuatu yang kuat ke dalamnya. Yaitu bisa bikin gunung es di Antartika mencair. Baiklah Pak Tua. Benar-benar pasangan yang serasi. Wah, kamu memang hebat. Mungkin sebentar lagi kita akan punya cicit. Baki. Umumkan kepada semua. Wanita mencari saya hari ini. Tidak diterima. Ya. Kak Shijo. Nuna. Maaf, Pahi sangat sibuk dan tidak bisa menerima tamu. Siapa kalian? Berani menggelanji saya. Saya bisa membuat kalian pergi. Bukan. Lepaskan Kak Sizhou saya. Apa-apaan ini? Maaf, itu perintah dari Pahi. Tunggu saja kalian. Akhirnya menemukan tempat yang benar. Orang-orang di... Enggak tahu jalan tetap kasih arah.
Halo, pengacara emas di sini? Kok datang lagi orang satu? Lempar keluar. Apa kalian lakukan? Hei, ngapain? Lepas. Le pas. Maaf. Pahi hari ini tidak terima klien wanita. Orang apa ini nggak kasih orang urusan? Pantat. Untung saja aku cerdik. Tapi kakek bilang kamar terbesar di dalam sekali. Di mana ya? Mari kita lihat. Masuk. Butler Lee. Setelah cucuku pulang, kirimkan dia secangkir kopi. Tambahkan sesuatu yang kuat di dalamnya. Kopi Anda, Pak He. Taruh di situ aja. Sialan. Ah, ini ruangannya. Aku, putri keluarga kaya, ternyata harus sembunyi dalam kotak. 108 kali bertemu sebentar. Kakshijo. Kali ini, kamu harus balas kebaikanku. Kakshijo. 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 Hai, apakah Anda pengacara berpengalaman? Unda adalah. Anda sepertinya, apa? Apakah Anda adalah petugas kebersihan di firma hukum ini? Anda lupa mematikan air di kamar mandi. Cepat bersihkan. Sebenarnya, Cepat pergi. oh, Lepaskan saya. Kamu tidak bisa pergi. Tolong aku. Su Xiaomi, apa yang kamu lakukan? Tidak baik, dia akan bangun. Tidak bertemu pengacara hebat, malah tidur dengan pria liar. Su Xiaomi, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kakshijo. Kakshijo. Aku baru saja. Tidur dengan wanita ini. Dokumen dari klien untuk Pak He. Maaf Pak He. Saya tidak melihat apa-apa. Tidak ada tanda lahir berbentuk bunga. Dia bukan wanita tadi. Pengurus Lee.
Siapa masuk ke kantor saya akhir-akhir ini? Hanya dia saja, oh ya. Ada tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih. Usir dia keluar. Jangan biarkan dia masuk. Félicitations. Silakan Nona Su. Siapa sebenarnya wanita tadi? Kenapa tubuhku penuh tenaga? Apakah dia benar-benar tubuh Yin murni seperti legenda? Cari petugas kebersihan tadi. Pahi, apakah ada yang hilang? Dia adalah nyonya muda kalian, nyonya muda. Halo. Sampaikan pesan. Segera cari petugas kebersihan yang mengepang rambutnya. Dia adalah nyonya kita. Terima. Kita pasti temukan nyonya. Mulai sekarang blokir semua pintu keluar. Siapapun tidak boleh keluar masuk perusahaan. Temukan nyonya kita. Baik. Orang kaya cari istri begini? Semegah ini, sudah seperti Hi 11 Yo. Halo, Bu Song. Biaya medis di rumah sakit sudah habis. Harap segera datang dan bayar hari ini. Tolong beri waktu 2 hari lagi. Saya perlu mencari uang dulu. Tidak punya uang, minta tolong sama aku. Kamu gadis tadi. Aku benar-benar meremehkanmu, kelihatan polos. Berani menyamar jadi petugas, masuk firma hukum. Tidak. Kalau tahu, aku menyerahkannya padamu. Berani sekali mengacaukan urusanku. Harus beri pelajaran padamu. Apa yang mau kamu lakukan? Nyawa nenekmu. Sekarang, semuanya ada di tangan. Jika kau ingin menyelamatkannya, ikutlah denganku. Apa ingin Anda lakukan jika Anda Apa kamu lakukan? Salahkan diri sendiri karena buta. Mereka baru saja mencuri laki-laki saya. Membawa pergi. Itu dia. Bukankah seharusnya ada di sini? Mengapa tidak ada orang di sini? Dia mungkin sudah pergi. Minta orang mencarinya. Sebarkan informasi ke seluruh kota. Pastikan menemukan nyonya muda. Baik. kalian mau ngapain sebenarnya? Kamu rebut laki-laki saya, masih tanya mau ngapain? Bukan budget. Jelas saya dirugikan, percayalah. Omong kosong, wanita seperti kamu yang mau cepat kaya sering lihat. Saya sarankan kamu bersikap bijaksana. Kalau tidak nenekmu tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik di rumah sakit. Nek, aku tidak kedinginan kalau kau selimuti aku. Kamu sungguh konyol. Bagaimana kamu sakit? Siapa akan buatkan obat untuk kami, sang nenek dan cucu? Kita perlu saling menjaga. Aku mohon padamu. Jangan sentuh nenekku. Dia hanya punya aku di sisinya. Mereka benar-benar sedang membangun cubitan lembut, dan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kembalikan padaku itu dari nenekku. Mau ya? Kalau mau, merangkaklah ke sini dan beri aku 3 kali sujud, aku langsung kembalikan padamu. Haha, maaf. Chuanik, petunjuk menunjukkan ini tempatnya. Aku mohon padamu. Tolong kembalikan liontin giok itu, boleh? Nenek sudah dapat pekerjaan di kota. Tunggu sampai nenek sembuh, aku ajak jalan-jalan di kota. Ini adalah liontin giok yang nenek minta dulu buat kamu. Kalau di luar, harus di bawah. Bisa melindungi kamu. Aku mohon padamu. Bisa beri aku liontin giok itu? Haha. Aku hanya bilang akan kembalikan, nggak bilang akan kembalikan sepenuhnya. Jangan. Kenapa?
Aku hanya ingin tinggal di kota dengan nenekku. Kenapa melakukan ini pada kami? Kenapa? Cares Kepler. Lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Antiquant. Kak Shijo, kenapa kamu di sini? Kamu datang mencariku ya? Kakak Sizhou, jangan marah, aku membela kamu. Orang jahat ini sok hebat, mau menggoda kamu. Aku akan bantu kamu bersihkan mereka. Pasti tidak akan mengotori matamu lagi. Bagaimana kabar kamu, Su Xiaomi? Tolong aku, selamatkan nenekku. Tenang saja. Nenekmu akan baik-baik saja. Berani menyentuh orangku, maka harus menanggung akibatnya. Patahkan tangan mereka. Jangan Kak Shijo, jangan. Jangan sentuh nenekku. Terus cari. Pastikan temukan orangnya. Nenekmu ada di ruang khusus. Ada yang menjaganya 24 jam. Minum air dulu, santai. Benarkah, Tuan He? Terima kasih. Awalnya aku kira kamu orang yang tidak serius. Tuan He, Nona butuh ganti obat. Baik, aku tahu. Bilang lebih awal dong. Perban ini diikat seperti ikat babi. Salah, harus minta perawat yang ganti. Maaf ya. Aku nggak sengaja. Aku nggak lihat apa-apa. Tidak apa-apa, Tuan He, silakan balik badan. Luka-luka ini sakit nggak? Nggak masalah, aku dibesarkan di desa. Dari kecil udah kerja, sering kena benda keras. Luka kecil seperti ini udah biasa. Kenapa Su Zishan bermasalah denganmu? Hari ini mau mencari bantuan. Nggak nyangka salah orang. Pak He, kenapa Anda ada di sana? Aku cari orang, lihat di CCTV kalau kamu dibawa orang. Beneran? Kebetulan banget. Pak He, hari ini terima kasih banyak. Sebenarnya aku ke kota kerja, kumpulkan uang obati nenek. Kamu sudah memindahkan nenek ke rumah sakit yang bagus, aku akan bekerja dengan baik untuk membalas kebaikanmu. Jadi nanti, kamu tidak akan minta bantuan dari orang lain, kan? Aku akan selalu patuh padamu. Bagian keamanan dari Tuan He telah mengirimkan rekaman nyonya muda ini. Tuan He, siapa nyonya muda itu? Kamu keluar dulu. Jika ada petunjuk, ingat hubungi aku. Baik. Bagaimana kesehatanmu, 11 Yo? Sudah lebih baik belum? Lebih baik, dada tidak sakit lagi. Sepertinya cara kita ini memang ampuh. Lihat, sejak bergabung dengan tubuh Yin murni, hasilnya sangat jelas. Ya. Kakek nenek, kalian jangan percaya tahayul lagi, mana ada yang namanya tubuh Yin murni. Itu semua rumor yang tidak ada dasar ilmiahnya, tubuh Yin murni. Apa itu? Sizhou ternyata masih bersama gadis itu. Aku tidak boleh mengganggu mereka. Sizhou, kami masih ada urusan, jadi tutup telepon dulu ya. Silakan lanjutkan. Tuan He, apa itu tubuh Yin murni? Kedengarannya sangat misteri. Cuma cara kakek nenekku buat nyuruh nikah. Jangan percaya sama itu.
Oh. Dia bahkan gak tahu hal ini, mana mungkin dia wanita itu. Kak Doudan, kenapa kamu di sini? Jangan panggil aku begitu di kota. Oh iya. Jubah putihmu ini mirip tukang masak di pesta desa kita. Lebih putih dari dia. Pahi, ini teman saya, Su Xingyun. Dia dokter medis pertama dari desa kami. Kamu ini pengikut kecil. Halo, nama saya Hisi Zhou. Doktor Hukum dan Keuangan dari Universitas Harvard. Senang bertemu. Cukup deh. Kak Xingyun, tahu kamu di sini, aku ajak nenek datang cari kamu. Jadi dia tidak menderita. Tidak perlu, saya sudah menghubungi direktur rumah sakit dan mengatur konsultasi dengan para ahli. Tidak akan lama lagi. Akan ada rencana perawatan konkret. Kesehatan orang tua yang paling penting. Xiaomi, asrama ada di belakang rumah sakit. Tinggal di sini tidak nyaman, tinggal di tempatku. Tidak perlu, saya baru saja membeli hak guna permanen untuk kamar VIP di sebelah. Kenapa rasanya Pak Hi aneh hari ini? Hari ini terima kasih, Pak Hi. Xingyun, nanti saat saya lebih baik, kita pergi lihat nenek bersama, ya? Bagus, setelah kamu sehat, kita pergi bersama-sama melihat nenek Su. Nenek, jangan takut ya. Yang melakukan operasi adalah ahli dari rumah sakit. Aku tahu, semua itu diatur oleh pemuda itu. Xiaomi, kamu juga tidak usah menunggu di sini. Istirahatlah sebentar ya. Xiaomi. Kak Xingyun, Ternyata dokter adalah kamu ya. Dengan kamu di sini, nenekku akan baik-baik saja. Tenang, aku berusaha sekuat mungkin. Mengirim pasien penting ke rumah sakit. Pastikan tim terbaik tersedia agar semuanya lancar. Ya, Tuan He. Jangan khawatir. Saya akan mengawasinya secara pribadi. Baik. Biarkan c'est Yamazu. Biarkan c'est Yamazu. Kalian dokter tidak becus, tanganku hampir patah, dan kalian masih menyuruh antre. Tahu siapa aku? Tunanganku pewaris grup Hi. Aduh. Anda harus bilang sejak awal. Hi memberi instruksi, kami akan menyediakan jalur VIP untukmu. Pak Hi kakek Shizhou. Dokter Su, ikut saya. Ada pasien penting menunggu. Saya masih operasi di sini, Dokter Su adalah dokter bedah utama nenek saya. Tidak ada dokter lain yang bisa pergi? Kondisi pasien itu cukup mendesak. Ikut saya. Xiaomi, saya akan segera kembali, tidak akan menunda kondisi nenek. Cepatlah. Ayo pergi. Nona Su hanya mengalami sedikit keseleo di tangan. Saya ahli jantung, tidak bisa menangani ini. Saya juga tahu. Tapi Nona Su secara khusus memilih kamu. Dia harus dirawat atas permintaan keluarga Hi. Kita nggak boleh bikin marah, kan? Aduh, dokter Su. Dada saya sakit banget, mungkin ada efek samping. Cepat kamu bantu saya periksa. Nggak nyangka nenek orang jahat itu ternyata juga di rumah sakit ini. Saya mau lihat, tanpa dokter, dia gimana bisa operasi. Cepat. Kamu cepat pergi. Biar saya lihat. Pasien mengalami tamponade jantung akut, tekanan darah turun ke 40. Bilang operasi ini prosedur rutin, dokter utama dipindahkan direktur mendadak. Sekarang harus segera operasi, kalau tidak. Dokter, selamatkan nenekku. Saya tanda tangan, jual darah atau Bukan masalah tanda tangan, semua ahli sudah dipindahkan ke ruang VIP. Lihat terkilirnya. beri jalan, aku harus cari dokter Su. Nenekku, lepaskan. Apa kalian lakukan? Kenapa berisik? Direktur, nenekku tidak bisa menunggu lagi.
Tidak adakah dokter lain yang bisa melakukan? Operasi ini. Hanya dokter Su yang bisa melakukan. Dan sekarang dia masih di dalam rawat Nona Su. Kamu tidak boleh masuk. Xing Yun. Xing Yun, nenekku tidak tahan, cepatlah ke ruang operasi. Aku akan ke sana, Direktur. Jika Dokter Su berani pergi, dana penelitian bisa gagal. Sizhou kakak khusus meminta dan mengingatkan untuk merawatku dengan baik. Sudah lupa? Direktur, mobil Tuan Hi sudah sampai di bawah. Tuan Hi. Kakak Shijo datang untuk menemui saya. Tunggu saja lihat di pihak siapa dia nanti. Cepat pergi, operasi Nona Su lebih penting. Kenapa begitu? Nyawanya penting, tapi nyawa nenekku tidak? Benar, Direktur. Sebagai dokter, tidak bisa melepaskan nyawa pasien untuk keuntungan. Nyawa buruk berapa harganya? Seorang nenek desa berani membandingkan dirinya denganku? Sekarang, kosongkan ruang operasi neneknya untukku. Aku juga harus menjalani operasi. Tidak, kamu tidak bisa. Maaf, Nona Su, sumber daya rumah sakit terbatas. Segera kosongkan ruang operasi. Nona Su harus menjalani operasi. Baik, Xing Yun, jangan. Mi Kessel. cepat lari. Mungkin kamu bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Hahaha. Keluarga, Berijalon. Pasien tidak memenuhi syarat operasi. Kami sudah menghentikan perawatan. Tidak mungkin. Dokter bilang bisa dioperasi. Pasien mengalami kegagalan multi-organ. Tingkat keberhasilan operasi di bawah 5%, menurut distribusi sumber daya. Prinsip apa? Apakah ini hanya karena kita tidak punya pengaruh? Kenapa belum juga dibersihkan? Keluarga, operasi darurat di kamar VIP. Mohon pengertian dan kerjasamanya. Saya bisa tanda tangan perjanjian pembebasan tanggung jawab. Saya bisa tanggung akibatnya sendiri. Aku mohon, tolong selamatkan nenekku. Ini bukan soal penghindaran tanggung jawab. Su Zishan. Kamu hanya terluka ringan, benar kan? Tapi siapa suruh aku calon nyonya masa depan keluarga Hi? Meskipun Tuan Hi datang, tetap saja akan membuangmu seperti anjing. Kalian masih menunggu apa? Tidak, jangan sentuh nenekku. Aku tidak akan biarkan kalian bawa nenekku pergi. Nenek. Kalian sedang apa? Pak Hi. Kalian sedang apa? Apa yang terjadi? Pak Hi tidak mau operasi nenekku dan membawa pergi Kak Xing Yun. Tolong selamatkan nenek. Tidak, Direktur Rumah Sakit. Sekarang panggil Dokter Su. Segera lakukan operasi. Kak Sizhou, anak desa ingin menunda operasiku. Operasi apa? Aduh, tanganku mau patah. Dengar nggak? Bantu Nona sebetulkan tangannya baik-baik. Dan pastikan dia nggak pernah muncul lagi di depan mataku. Mapain, was Kak Sitsu. Apa yang terjadi? Nona Su diperhatikan khusus oleh Pak Hi. Mana aku tahu ada kesalahan atasan. Nona Su, maaf, Anda pasti sabar. Jangan marah. Kami ikuti perintah dari atas. Xiaomi. Jangan khawatir. Tidak akan biarkan Nenek Su terjadi apa-apa. Xing Yun, selamatkan nenek. Oh. Xing Yun, operasi nenek berhasil? Operasi tepat waktu. Nenek sudah pulih keadaannya. Kalau saya tidak datang tepat waktu. Beberapa dokter utama entah pergi kemana, kan? Dua orang ini kenapa lagi? Take. Hari ini benar-benar salah paham. Saya benar-benar tidak tahu nenek gadis ini adalah orang penting bagi Anda. Benarkah, Pak Hi? Saya adalah orang terpenting bagi Anda.
Kerabat pekerja keluarga He. Tentu saja diawasi oleh keluarga He. Pak Hi hanya keras kepala. Tapi baik terhadap pembantu. Ngomong-ngomong, Pak Hi, Pak Tua Hi sebelumnya menyuruh. Setelah datang rumah sakit, lakukan pemeriksaan. Lihat kondisi pemulihannya. Pak Hi ada masalah kesehatan, saya ahli jantung. Tak perlu repot-repot. Anda tidak bisa membantu. Pak Hi sakit? Penyakit lama sebelumnya, tapi belakangan ini hampir pulih. Tidak mungkin, penyakitmu bisa tiba-tiba membaik. Apakah karena keseimbangan yin dan yang? Hal seperti ini. Jangan dibicarakan di tempat umum. Pak Dekan. Ikut aku sebentar. Kak Sing Yun. Arti gabungan yin dan yang. In Dan Yang. Yaitu hubungan antara pria dan wanita. Oh, Tuan Hi, Departemen Keamanan mengirimkan rekaman Nyonya Muda. tidak disangka. Hi Sizhou punya istri. Xiaomi. Pandangan cinta orang kota. Berbeda dengan kita di desa. Kamu sudah lama di kota. Tidak ada yang menggertak kamu, kan? Tidak ada. Siapa bisa menindas aku ya? Xiaomi, orang kaya seperti He Sizhou. Hailing Mementinkin Kesetaran Social. Pernikahan sudah diatur orang lain. Kita Dandia. Bukandi. Dunia yang sama. Saya tahu. Sizhou, saya dan nenekmu berencana keliling dunia. Grupe. Akan diserahkan padamu untuk dikelola. Pak Hi, kondisi kesehatan Anda sekarang ini sangat baik. Tampaknya efek bersatu dengan tubuh Yin murni sangat nyata. Benarkah sehebat itu? Sejujurnya memang begitu, Pak Hi. Coba ceritakan padaku, siapa sebenarnya tubuh Yin murni itu? Kalau bisa diteliti lebih dalam, mungkin bisa memecahkan banyak masalah medis dan memberikan kontribusi besar bagi dunia kedokteran. Aku juga belum menemukan gadis itu. Aduh, sangat disayangkan. Pak Hi, ceritakan secara rinci apa yang terjadi saat bersatu dengan tubuh Yin murni. Dokter kepala, ini. Pak Hi, tenang saja. Ini murni untuk tujuan penelitian medis. Tidak ada maksud lain. Aku cuma ingat. Di dada gadis itu ada tanda lahir berbentuk bunga plum. Saat aku bersentuhan dengannya, aku merasa ada arus hangat mengalir dalam tubuhku. Tubuhku dipenuhi kekuatan. Rasa lemah sebelumnya hilang seketika. Tanda lahir bunga plum. Rasanya aku pernah melihatnya. Di rumah sakit kita. Tanda lahir bunga plum pasti ada pada pasien yang baru-baru ini dirawat. Direktur He, nenek Nona Su sudah sadar. Cari terus. Aku mau pulang dulu lihat. Itu dia. Nenek, akhirnya Anda sadar. Kenapa menangis? Nenek baik-baik saja. Oh, cucu menantu saya datang. Apa kamu katakan? Mana ada cucu menantu? Masih berdiri di sana apa? Tidak apa, Nenek. Kamu nakal. Jangan ambil untung dari Xiaomi. Menantuku ya, itu dia. Nenek Su ini, efek obat biusnya belum sepenuhnya hilang, jadi agak bingung. Nenek, Bagaimana rasanya sekarang? Tidak nyaman. Anak baik, nenek sudah tidak apa-apa. Nanti, Xiaomi diurus kamu ya, perlakukan dia dengan baik, tahu? nenek, Jangan khawatir, aku pasti akan melakukannya. Pakai. tangan. Nenek masih melihat.
Ternyata begitu, Pak Hi memang hebat. Nenek, saya. Neneknya Xiaomi. Dr. Su. Ada apa? Xiaomi, apa pekerjaanmu sekarang? Aku jadi pengasuh di rumah Bos Hi sekarang. Pengasu. Aku kenal banyak pasien yang punya usaha sendiri. Kalau kamu butuh, Aku bisa. kenalkan beberapa pekerjaan untukmu. Lebih bagus dari sekarang. Tak perlu repot, Dr. Su. Xiaomi sekarang asisten hidupku. Gaji 50.000 sebulan, tunggu dia sembuh sedikit, bisa kembali kerja di grup Hi. 5 arah 50.000. Asisten hidup. Seriusan nih? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Aku harus ngapain? Gaji segitu, di desa kami bisa beli puluhan babi. Hati-hati, Xiaomi. Maaf. Kalian. Aku bilang. Xiaomi cocok jadi. Asisten hidupku. Net 10 net. Aku Su Xiaomi, sekarang anggota studio kita. Lihat aku kurus, aku bisa angkat 3 karung pupuk, kejar babi, dan ganti air dispenser 2. Kalau perlu bantuan, bilang aja ke aku. Anak desa dengan ijazah SMA. Berani ngomong seperti itu, Anna, kamu kenal dia ya? Bukan kuma kenal. Orang jahat ini yang bikin sepupuku harus buru-buru kirim ke luar negeri. Masalah kak zischen gara-gara dia. Benar. Semua orang harus seleksi ketat baru bisa masuk Hi. Harus kerja sama si kampungan ini. Serius? Pagi ini di garasi. Kulihat dia dan Turun dari mobil bareng. Mungkin. Dia dekati bos kita, Pak Hi. Aku juga rasa gitu. lihat tingkat pendidikannya. Gimana bisa dia masuk ke perusahaan kita? Bukan, jangan dengar dia. Aku dan Pak Hi cuma kolega dan masuk sesuai prosedur resmi. Prosedur resmi. Siapa yang mau kamu bohongi? Kau benar-benar pikir dengan menggoda Pak Hi bisa berbicara seenaknya? Kami di HRD nggak pernah terima hasil wawancaramu. Gimana bisa itu prosedur resmi? Nggak nyangka, Pak Hi mengambil alih perusahaan kita dan sudah ditipu. perempuan dengan niat buruk seperti itu. Su Zishan yang bodoh, bahkan anak desa pun tidak bisa diatasi. Tapi tak masalah. Sekarang saudara Sizhou hanya milik saya. Direktur, Anda meminta kami memperhatikan Su Xiaomi. Kemarin dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan prakerja. Laporan menunjukkan bahwa dia hamil apa? Apa? Sejalan dengan waktu pemulihan Pak Hi yang membaik, tampaknya ini adalah anak Pak Hi. Terakhir kali Pak Hi pergi terlalu tiba-tiba, saya juga belum mendapatkan kesempatan. Beritahu dia tentang tubuh Yin murni. Seiya Akan mange à la Nio Perazinanti. Suru docteur. Chouque et groupe un tuc membri laporan que présidene. Ya, Ambil data ini untuk dianalisis dan berikan laporan penelitian sebelum meninggal. Anna, ada banyak, bagaimana mungkin Anda bisa menonton semuanya dalam inilah masalah yang perlu Anda pekakan. Saudara Xing Yun, apa lakukan di sini? Saya di sini untuk menyampaikan Kebetulan ketemu Ibu buatkan sosis kering di mobil, nanti kasih ke kamu. saya di kota lama, kangen makanan ini. Kenapa?
Di rumah saya kurang makanan buat kamu ya. Tidak, Pak. Di rumah Anda saya makan dengan hanya saja Kak Sinyun baru saja bicara soal sosis, jadi agak ngiler. Iya, Pak Hi, saya dan Xiaomi tumbuh besar di desa, jadi wajar kangen masakan kampung. Anda punya status yang terhormat. Tidak seperti kita. Wajar tidak mengerti. Koki dapur perusahaan kami terbaik di negeri. Xiaomi, kamu ingin makan apa? Saya bisa suruh mereka buat untukmu. Tidak perlu, Pak Hi. Apapun Xiaomi ingin makan, saya bisa membuatnya. Koki di kantin tidak lokal, membuatnya lebih autentik. Benar kan, Xiaomi? Aku sedikit mual. Kalian ngobrol saja dulu ya. Dokter sudah datang hari ini untuk apa? Jangan-jangan cuma antar makanan. Sarankan Bos Hi menjauhi Xiaomi. Dia polos. Tidak seperti kamu. Maksud kamu apa? Ini laporan pemeriksaan SI Gadis Beransur in Murni. Kamu baca saja, nanti paham. Bos Hi begitu peduli padanya. Su Zishan dikalahkan oleh gadis desa ini. Pak Hi, Pak Li sudah tiba, sedang menunggu Anda di ruang istirahat. Baik, saya segera ke sana. APA? Susi si jahat itu ternyata hamil. Anna, ada kabar apa? Hamil. Bagus, Susi hamil anak haram. Lihat bagaimana dia masih bisa menggoda Pak Hi. Iya, benar sekali. Orang begitu buruk kecilnya bergabung dengan perusahaan kita dan malah hamil. Berpengaruh sangat buruk. Kali ini kamu harus Menghukum dia baik-baik. Ini bantuan dari Tuhan. Su Xiaomi. Akhirnya aku punya cara untuk menghadapimu. Dari mana Su Xiaomi? Tadi dia ke toilet. Ayo. Kita ucapkan selamat padanya. Su Xiaomi, kenapa tidak memberitahu kami tentang kabar baik ini? Kabar baik apa? Jangan pura-pura, kami sudah tahu, Su Xiaomi. Kamu hamil. Hamil? Iya. Jangan-jangan kamu belum tahu? Xiaomi. Menjadi ibu tunggal itu sangat berat loh. Perlu saya bantu hubungi ayah anaknya? Ini urusan sendiri, tidak usah ikut campur. Anak ini anak di luar nikah ya. Kamu tidak mungkin. Tidak tahu siapa ayah anaknya, kan? Sudah bilang ini urusanku sendiri, jangan berlebihan. Mau pergi, mau pergi. Tidak semudah itu, apa yang kalian lakukan? Di mana Su Xiaomi? Pergi ke kamar mandi dan muntah. Apa? Dia tidak enak badan? Paquet. Anda sudah lewat di depan toilet wanita 3 kali. Saya cuma mau pastikan keamanan karyawan baru. Oh. Mau tidak saya pasang GPS di tubuh Xiao Su supaya Anda tidak perlu terus mengitari toilet wanita. Seperti menunggu pacar. Kamu ini, Lee Butler. Sialan. Cuma lihat sebentar. Sebagai bos, Membuatmu hamil masih menggoda Tuan Hi.
Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Lepaskan. Kenapa tidak bisa pakai tenaga? Apakah karena hamil? Sekarang baru tahu takut. Terlambat. Hi Sizo. Masih berharap Tuan Hi bantu kamu. Pemimpi. Kalian berdua. Tutup mulutmu rapat-rapat. MM. Hampir saja kamu panggil bantuan. Anna, kamu akan dapat balasan. Balasan? Apa peduliku? Kalau Pak Hi tahu kamu sedang hamil, dia pasti menjauhimu. Kalian berdua, serang dia. Pukul keras-keras. Biar dia tahu. Harga dari tidak tahu malu. Tidak bisa. Su Xiaomi sudah di dalam selama 20 menit. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bukankah ini tanda lahir bunga plum yang dicari kakak Sizhou? Ah. Kamu orang jahat. Hari ini, aku pasti akan membunuh kamu, orang jahat. Kalian sedang apa? Bukan begitu. Iya. Dia yang berbuat salah, melanggar aturan perusahaan. Kami hanya Xiaomi. Xiaomi, kamu baik-baik saja? tidak apa-apa. Di kampung, digigit babi lebih sakit dari ini. Xiaomi. Tunggu aku kembali untuk membalasmu. Orang jahat. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Perawat. Bagaimana keadaannya? Tidak ada masalah. Sebagai suami, Bagaimana bisa membiarkan istrimu terluka parah? Oh, bukan begitu. Kamu salah paham. Kamu tahu tidak dia sedang hamil. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana dia dan anaknya? Apa? Dia hamil. Sebagai ayah dari anak itu, kamu bahkan tidak tahu ini. Bagaimana kamu merawatnya? Tidak punya siapa-siapa. Kok bisa tiba-tiba hamil? Ayo jangan diam saja. Cepat urus pendaftaran rawat inap, dia masih perlu observasi beberapa waktu. Xingyun bro. Kenapa kamu ada di sini? Aku dengar kamu terluka. Jadi aku datang menjengukmu. Bikin kamu khawatir. Xiaomi. Kamu tahu tidak kalau kamu hamil? Xingyun bro. Bisakah kamu? Jangan kasih tahu orang lain dulu, terutama nenek. Dia sudah tua. Aku khawatir dia nggak kuat. Tenang saja. Tapi, Bisa kasih tahu siapa ayah anak ini? Aku juga nggak tahu dia siapa. Aku dan dia cuma kecelakaan semalam. Soal anak ini, Aku belum memutuskan dia akan pergi atau tinggal. Jangan khawatir, Xiaomi. Apapun keputusan dibuat. aku mendukungmu. Jika bayi itu lahir, aku akan menjaga kalian berdua. Terima kasih, Xingyun. Ternyata, ayah dari anak itu adalah dia. Sizhou kakak, kumohon maafkan aku sempat kehilangan akal, tidak akan ada lagi lain kali. Satu kebodohan bisa diabaikan. Meng Ana, saat kau melakukan itu, pikirkan konsekuensinya. Saudaraku 11 Ju, aku tahu aku salah. Dedikasiku untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Maafkan aku, kumohon. Bawa mereka bertiga keluar. Balas setimpal untuk Su Xiaomi. Selain itu, hubungi Departemen HR. Mereka bertiga dipecat. Jangan, Pak Hi, tahu salah kami.
tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Menunggu apa lagi? Bawa Perji. Halo, Paquet, itu. gadis tanda lahir bunga belum terluka. Sekarang di rumah sakit. Saya mengaturnya ke. Kamar VIP. Tolong segera datang. Dia juga terluka. Sebenarnya saya tidak ada perasaan padanya, tapi dia hamil. Oke. Saya sudah tahu. Saya akan segera datang. Baiklah, saya tidak berbicara lebih dulu. Tuan, Anda mencari siapa? Permisi. Pasien tinggal di bangsal ini? Keadaan tubuhnya sedikit Dibawa keluarganya jalan-jalan. Kak Kayun, Kak Singyun. Sungguh merepotkanmu, bantu dengan ruangan VIP. Tidak apa-apa. Ini pengaturan direktur. Mungkin karena insiden terakhir dengan Nenek Su, merasa tak enak hati. Jadi begini minta maafnya. Begitu ya. Ngomong-ngomong, Xiaomi, aku tanya dokter kandungan tentang kondisimu. Dia bilang, dengan keadaan tubuhmu sekarang, kalau memilih aborsi, nanti kalau mau hamil lagi, akan sangat sulit. Sebaiknya pikirkan baik-baik. Orang tua saya pergi lebih awal. Sejak kecil saya hidup bergantung pada nenek. Anak ini adalah hadiah dari Tuhan. Singyun ga. Saya ingin melahirkannya. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Tuan He. Tunggu. Hal seperti ini. Jangan dibahas di tempat umum. Apa yang sedang kupikirkan? Aku hamil jadi pasti nggak bisa terus kerja di rumah Bos He. Tubuhku sudah hampir pulih. Aku ingin bawa dia pulang ke desa untuk hidup lebih baik. Masih ingin hidup tenang. Su Xiaomi. Tunggu saja. Kenapa sudah pulang dari rumah sakit? Badanmu sudah lebih baik? Iya, sudah jauh lebih baik. Pak He. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya hamil. Ingin pulang untuk beristirahat. Uang pinjaman dan biaya operasi nenek. Fasilitas medis di desa Sujia tidak baik. Setidaknya biarkan saya mengatur. Pak He. Anda tahu, saya tidak bisa memilikinya. Baik. Biar Pak Li antar kamu. Tidak perlu. Di depan ada bus langsung ke desa. Selama ini. Terima kasih atas perawatanmu dan nyonya tua. Xiaomi. Hang. Ingat periksa kehamilan secara teratur. Baik. Hei Pak Li. Proyek pengembangan wisata, pengambil alihan tanah pindah ke desa Sujia. Skema kompensasi relokasi penduduk sesuai dengan standar tinggi. Pak He, tapi kondisi geografis desa Sujia itu bukan yang terbaik. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Ikuti saja yang saya katakan. Dia dapat uang dari relokasi. Bawa anak-anak. Juga bisa hidup lebih ringan. Halo, Kak Ana. Baru aja dengar kabar kalau Pak He mengembangkan proyek wisata di desa asalnya Su Xiaomi, desa Sujia. Dan kompensasi penggantiannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Su Xiaomi ini memang punya banyak cara. Udah mau pergi. Masih bikin Kak Sizhou berkorban demi dia.
Iya, Kak Anna, kamu kesana harus kasih pelajaran buat dia, balaskan dendam kita. Tenang aja. Kompensasinya kali ini memang banyak. Rumah Reyot dapat 800 juta. Iya, kalau tahu gitu sudah bikin 2 kandang babi lagi. Pak Tua, sekarang beres. Dengan uang ini, kita bisa bayarin utang judi anak kita. Sayang sekali. Uang baru diterima, dikasih ke orang lain lagi. Kalau bisa lebih banyak dapat ganti rugi, lebih enak. Bétul, Pak. Keluarga si gadis dapat uang penggusuran, kan? Maxudmu Sisushiomi, Iya, benar. Orang tuanya sudah lama meninggal. Sendirian, si gadis itu bisa habisin uang segitu sebagai orang tua. Ngambil sedikit tidak apa-apa. Aduh, ini tidak bagus. Anak itu sangat liar. Bagaimana kalau penduduk desa tahu dan mulai bergosip? Bapak, Ibu. Saya punya cara. Bukan membuat kalian dapat lebih banyak uang, tetapi juga tidak takut. Kamu siapa? Kenapa ikut campur urusan keluarga Su? Saya adalah manajer proyek Grup Hi. Kamu ingin memisahkan orang-orang di desa kami. Ibu si anak. Tanpa alasan. Kenapa bantu kami? Karena Su Xiaomi berselingkuh di pabrik dan hamil anak haram, aku ketahui itu. Wanita seperti dia yang tidak punya harga diri. Bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku merasa tidak sepadan untuk warga desa. Cepat katakan, apa solusinya? Bos Hi, dokumen relokasi desa Su sudah dikirim. Belum ada penolakan. Perkiraan hari Minggu bisa mulai bicara tentang kompensasi. Gak tahu apakah dia sudah sampai di rumah. paquet. Paquet, ya. Ya. Saya sudah tahu. Silakan urus dulu. Kenapa rasanya kalau Nona Su pergi, jiwanya Pahi juga ikut hilang? Paman Bibi, apa kalian lakukan? Berani sekali kotanya. Kamu di kota sudah hamil anak haram? Malu-maluin keluarga Su. Xiaomi, kamu hamil. Maaf, Nenek, aku... Lia, Diamazi Berani Mangaku. Aduh, gadis belum nikah malah hamil anak haram. Apa-apaan ini? Kuburan keluarga Su sampai mengeluarkan asap hitam, dapat barang sialan. Menurut saya, harusnya dimasukkan ke ranjang babi. Anak perempuan saya umur 18 sudah dijodohkan. Gadis liar ini umur 20 masih keluyuran. Biar semuanya menilai. Gadis kecil ini tidak pantas dapat uang pindahan, harusnya diusir dari desa. Jangan kira saya tidak tahu rencana kalian. Di jalan ke sini, sudah Desa ini diratakan, tujuan kalian hanya berbagi kompensasi uang Xiaomi, kan? Hati nurani kalian dimakan anjing? Bu, jangan sembarangan bicara. Adikku pergi cepat. Sekarang anak perempuannya berbuat seperti ini. Sebagai pamannya, aku harus menegurnya. Iya, Bu. Jangan fitnah kita. Anak perempuan ini, aku bilang, memang harus dikendalikan. Kami tidak bisa menanggungnya. Saya tidak makan atau pakai dari kalian, mengapa kalian Mengusir saya keluar, hanya karena kamu hamil sebelum menikah, merusak nama baik seluruh desa keluarga Su kami. Harusnya kamu dihapus dari cat. Ayo lihat saja. Peti mati kakek Su hampir tak bisa menahan lagi. Desa keluarga Su dikenal dengan warga jujur dan sederhana. Usir mereka, usir mereka. Aku mau lihat siapa Jangan harap bisa menggertak Xiaomi. Maafkan aku. Berhenti. Kalian menggertak seorang gadis kecil. Itu bukan keberanian. Kakek, kamu bisa ada di sini? Kamu lagi siapa sih? Berani ngurusin urusan rumah kami? Xiaomi orang penting di keluarga kami. Siapa berani menyentuh dia? Jangan terkeku. Mungkin dia kenal keluarga Hi. Iya, keluarga Hi apaan sih? Menurutku cuma 2 penipu tua. Apa yang kamu bicarakan? Kalau kalian tahu diri, segera pergi dari sini. Jangan campuri urusan rumah kami. Calo tidak. Aku akan mengurus kalian semua. Hei, orang tua. Kamu anak yang tidak berani-beraninya kamu memukul aku. Gadis kecil, berani sekali. Xiaomi hati-hati.
Ada apa ini? Jantungku berdebar kencang. Halo. Butler Lee, siapkan mobil. Aku mau ke desa Su. Sing Yun, kamu baik-baik saja? Kalian penyalahgunaan. Lapor polisi bisa ditangkap. Go Dan, ini bukan urusan kami ya. Semua ini karena Bu Guihua yang menghasut kami. Aduh, Goudan. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan lapor polisi ya. Kami akan segera pergi, Go Dan. Demi tetangga ini, jangan lapor polisi ya. Hei, kalian lagi ngapain? Aku beritahu kalian ya, Tuan Hi itu tamu kehormatan desa kita. Kalau menyinggung Tuan Hi, seluruh desa kita tidak bisa menanggungnya. Nenek, Aduh kakek, kenapa teriak-teriak? Kan saya lagi periksa kesehatan Xiaomi. Kakek, ada apa denganmu? Tadi saya terlalu keras, pinggang saya terganggu. Aduh, pelan-pelan. Kakek sudah tua, jadi susah bergerak kalau pinggang sakit. Kita harus segera pergi ke rumah sakit spesialis untuk Sepertinya tidak bisa, perjalanan dari desa kita ke rumah sakit butuh beberapa jam. Perjalanan sejauh itu, apakah tubuh kakek Hi sanggup? ketua desa, saya pernah belajar pijat, biar saya coba. Itu nggak bisa, yang kamu pelajari dulu itu buat hewan besar. Tuan Hi punya status tinggi, tidak boleh ada kesalahan. Iya, Xiaomi. Ini bukan masalah sepele. Struktur manusia berbeda dengan hewan. Gak apa-apa, nak. Coba saja berani. Aku percaya padamu. Aduh, jampun. Tuan Hi ini. Di desa kita ada masalah. Siapa bisa tanggung jawab ini? Semuanya salah gadis ini. Mau sekali pijat. Memberikan pijatan kuat ke Tuan Hi. Dia gadis muda, tahu apa soal pengobatan. Ini benar-benar terlalu percaya diri. Bukan begitu, ingin membantu kakek. Membuat Tuan Hi seperti ini. Kita semua akan kena imbasnya. Pinggangku tidak sakit lagi. Kaki juga tidak lemas, rasanya lebih kuat. Kakek, Anda benar-benar tidak apa-apa. Kepalaku juga baik-baik saja. Berkat pijatanmu, Ja. Sekarang aku merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Wah, Xiaomi, kamu luar biasa. Tapi tadi mereka bilang margamu Hi. Hi, itu Anda? Saya adalah kakek dari Hi Sizhou. Maaf, saya kira Tuan Hi mencari orang tua buat kerja ilegal. Ini kesalahpahaman. Oh, tidak apa-apa. Bukan salahmu, tidak apa-apa. Xiaomi. Bantu bersihkan halaman. Karena kamu hamil, perlu istirahat. Hamil. Halo kakek. Hi Siho, kamu keterlaluan. Kamu bikin gadis itu hamil dan biarkan dia pulang sendiri ke kampungnya. Sekarang di kampung, dia diomelin semua orang. Apa? Kakek. Bagaimana tahu dia hamil? Aku. Kebetulan lewat. Kamu tahu gadis itu sudah mengalami banyak penderitaan, kan? Sudah cukup. Cepat pergi ke desa keluarga Su dan jelaskan ke keluarganya. Anak nakal. Xiaomi. Hati-hati, anak ini tidak bisa banyak bergerak. Sudah butuh waktu untuk terbiasa. Belum paham situasi sekarang. Xiaomi, kamu mau melahirkan anak ini, ya? Nenek, ini anakku sendiri. Aku ingin melahirkannya. Baiklah, asal kamu sudah memutuskan, nenek akan mendukungmu sepenuhnya. Xiaomi. Sebenarnya, Aku sudah suka kamu selama bertahun-tahun. Kalau kamu mau, lahirkan saja anaknya. Aku akan merawat kalian berdua. Sing Yun. Aku tahu kamu baik padaku. Tapi aku sudah punya orang yang kusukai. Aduh, Kakek. Akhirnya kamu pulang juga ya. Cepat hibur menantu cucuku, dia menderita. Aku kasih tahu, kalau kamu tidak berhasil hibur dia. Jangan pulang ke rumah. Kakek aku. Aku apa aku?
Jangan omong kosong, segera pergi. Tunggu sebentar. Alamat sudah aku kirim ke ponselmu. Pergilah. Ada orang? Xingyun Xiaomi. Terima kasih, Koko Xingyun, meminjamkan rumah kosong untukku dan nenek. Kalau enggak kita semua. Xiaomi. Nenekmu nenekku juga. Merawat keluarga seharusnya. Enggak usah bilang terima kasih tapi. Xiaomi, jangan merasa tidak enak. Kalau aku nggak bisa jadi orang yang kamu suka, aku bisa jadi kakakmu. Kakak merawat adik itu wajar. Makasih, Ko. Kok masih bilang makasih? Baik, Ko. Aku pergi dulu. Aduh, rusak. Xingyun lupa bawa payung. Gak apa-apa kan? Makasih. Kok kamu? Ngapain kamu di sini? Bukannya aku tanya kamu, ini desa Sujia. Aku tidak boleh di sini, kamu presiden direktur. Kenapa datang ke desa kami? Dia nggak mungkin sengaja datang cari aku, kan? Mana mungkin dia cari aku? Ayo bangun, Su Xiaomi. Oh, Aku datang cari kakekku. cari kakekmu? Kakekmu pemegang kekuasaan keluarga He. Kenapa ada di desa kita? Oh, dia. Dia datang menyerap energi. Udara di gunung bagus. Orang kaya memang sayang sama tubuh. Rumahmu di mana? Bawa aku pergi. Pergi ke rumahku untuk apa? Tidak lihat aku basah kuyup? Kakekmu di desa? Pergi ke rumahnya saja. Kakek tidak di rumah. Aku tidak bisa hujan-hujanan di sini. Sangat mirip. Garis ini benar-benar sama. Bagus? Bagus. Ingin menyentuh? Harum sekali. Pak He, tolong jaga sikap. Masakan nenekmu harum sekali. Pak He sudah punya istri. Mungkin aku bisa menyukainya? Hang. Nenek, aku bantu ya. Nenek, Masakanmu enak. Pak He, kalau suka makan, makan banyak. Saya takut orang kota tidak suka masakan desa. Nenek, panggil aku Xiaomi saja. Sosis di bawah Xiaomi kemarin enak sekali. tak disangka Presiden He masih mengingat sosis itu. Xiaomi, kamu hamil, harus banyak makan ikan. Terima kasih, Nenek. Kalau sendirian merawat anak, akan sangat capek. Ingat ya, kalau ada kesulitan, bilang ke nenek. Su Xingyun tidak mau bertanggung jawab, kenapa hanya kamu yang mengurus anak? Kak Xingyun bukan ayah dari anak ini, kenapa dia bertanggung jawab? Jadi, siapa ayah dari anak itu? Pria jahat di kota. Membuli Xiaomi kita. Lalu pergi begitu saja menghilang. Benar-benar orang jahat. Bos He, ada yang memakinya. Jangan-jangan. Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan Bos He kehujanan lalu sakit.
Rumah ini tidak ada jejak penggunaan. Sepertinya bukan rumah sebenarnya mereka. Selidiki dulu. Apa yang terjadi di rumah Su Xiaomi tadi? Ini adalah satu-satunya foto orang tua Xiaomi yang tersisa. Mereka meninggal tak lama setelah Xiaomi lahir. Oh. Tapi mereka meninggalkan Xiaomi kecil yang sangat lucu untukku. Lihat, Xiaohi. Nenek. Kenapa sembarangan menunjukkan fotoku yang telanjang ke orang lain? Ah, Bu, Foto ulang tahun pertama tidak memalukan. tetap saja tidak boleh. Sudah mandi dan makan, waktunya pulang. Wah, malam. Jika Bapak Hi tidak keberatan, menginaplah semalam, esok pergi. Terima kasih, Nek. Nek. Hei, Bapak Hi, hari ini Meng Ana mempengaruhi Paman dan Bibi Xiaosu untuk mengusir Xiaosu dari rumah. Keterlaluan sekali. Usir Meng Ana dari Jiangcheng. Tidak boleh biarkan dia masuk lagi ke Jiangcheng, walaupun satu. Baik. Sudah ketemu calon menantu saya? Kakek, dia sama sekali tidak ada di desa keluarga Su. Bagaimana mungkin? Tahun ini dia baru saja membantu saya menyembuhkan pinggang saya. Kamu ini tidak peduli sama menantu cucu saya. Saya tanya kamu. Apakah di luar sana kamu punya wanita lain, kakek? Jangan panggil dia menantu cucu lagi. Saya memang punya wanita idaman. Kamu orang jahat meninggalkan teman. Datang dengan lamaran besok. Kalau tidak mau menikah, tetap harus menikah. Ini bukan tentang kakek saya. Wanita hamil, tengah malam tidak tidur. Sedang apa di sini? Ternyata bisa menari juga. Pak Hi, Kamu tengah malam tidak tidur, ngapain di sini? dun 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 dun, Apa ini? kunang-kunang. Tadi kamu lagi nangkap kunang-kunang? Iya. Setelah hujan kunang-kunang banyak, hari ini hasilnya melimpah. Kalau listrik mati, aku kumpulin banyak kunang-kunang. Lihat, terang banget kan? Tangkap kunang-kunang aja senang banget. Bodoh. Ah. Kenapa jantungku berdetak cepat? Jangan bergerak. Pak Hi, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Masih panggil Pak Hi? Shizu, Seharusnya. Sebelum kamu suka padaku. aku sudah tahu. Aku, Su Xiaomi, bahkan membuat Hi Shizhou tergila-gila. Kenapa? Tuan Hi, Anda punya istri. Aku juga mengandung anak orang lain, kita. Itu semua bukan masalah. Serahkan padaku untuk mengurusnya. Anakmu adalah anakku. Akan menganggapnya anak sendiri. Oh, begitu. Bodoh kecil. Aku urus sesuatu. Nanti kita bicara. Tunggu aku. Siapa bodoh kecil? Kamu yang bodoh kecil. Sais-tu? Xiaomi, buka pintu cepat. Berletat. Hukum keluarga. Aku. Pukul kamu. Sebelas Yo, kamu bingung, kamu melakukan ini.
Apakah kamu tidak memikirkan menantu perempuanmu? Bagaimana nantinya mereka berdua? Aku mengatur mereka ke luar negeri. Memberikan kehidupan terbaik mereka. Pendidikan terbaik untuk anak. Kamu pikir semua ini adalah yang dia inginkan? Aku jelaskan padanya langsung. Justru menggertak menantuku. Dia orang dari desa, benar kan? Orang yang kucintai juga dari desa. Aku takkan mengganggunya. Humph. Lalu bagaimana dengan tugas mahar ini? Bisa gimana? Mahar jadi hadiah balasan deh. Sizhou, kakekmu sudah memaafkanmu ya? Hei. Jangan senang dulu. Yang perlu dimaafkan bukan aku. Ayo pergi bareng. Minta maaf pada Mei Hua. Ayolah Sizhou cepat. Halo. Pake. Ada warga melihat paman Su datang untuk ribut dengan Xiao Su. Kami menuju desa Sujia. Hei berani. Kamu mau kemana? Kakek. Istri cucu Anda sebenarnya sedang kesulitan. Saya harus pergi bantu. Tolong bantu saya dulu. Jelaskan Nona Mei Hua. Hei kamu. Kamu ini nakal. Anak ini benar-benar. Xiaomi. Hei Sizhou, hei Xiaomi. Kamu di mana? Aku di rumah. Aku tidak melihatmu. Hampir lupa, pulang sendiri. Alamatnya sudah kukirim. Halo. Alamat yang Xiaomi beri kenapa di sini? Akhirnya Anda sampai juga. Kamu adalah. Saya paman Xiaomi. Bawa Xiaomi kemana? Pak Hi, jangan buru-buru. Ah, benar. Harusnya panggil menantu pria. Xiaomi cepat buka pintu. Aku tinggal di rumah kakakku dan gak ganggu. Pasti akan berpengaruh. Sudah tahu, segera pindah. Kok ngomong gitu sih? Lihat, kamu bikin anak-anak takut. Xiaomi, jangan salahkan Bibi. Nggak bisa ungkapin dengan baik. Kita kan satu keluarga. Kenapa nggak boleh pulang ke rumah? Tentu, nggak akan biarin kamu terlantar. Ayo cepat balik ke rumah. Kemarin itu cuma salah paham. Iya, benar-benar. Kita segera pulang. Kalau ketahuan Pahi, kita bisa dimarahi. Ayo pulang, rumah lebih nyaman. Aduh, anak ini. Anak kurang ajar, kita dipermainkan kamu. Aku bilang, dia mirip dengan yang kita cari. Apa yang terjadi? Nenek Su, kenapa Anda juga di sini? Anda pria jahat dari kota. Mantan mertua harus ubah panggilan. Pria baik, pria baik. Sebenarnya apa yang terjadi? Bisa nggak ada yang jelasin ke aku? Xiaomi, kenapa kamu ada di sini? Ini adalah rumahku. Kamu adalah Mei Hua.